kita disarankan untuk sama-sama nih, kita sama-sama mendukung semaksimal mungkin, saling gotong royong untuk membuat pembangunan biara ini bisa berhasil karena manfaatnya sangat besar sekali. Kita tidak harus langsung membangun sesuatu yang wow, yang besar gitu ya. Kita disarankan untuk memulai sesuatu dengan sederhana, sesuai dengan kebutuhannya, langkah demi selangkah, jaga ego kita masing-masing, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Nah, pada saat deadlock itu kita memang banyak juga dikasih saran untuk sering-sering puja, gitu, terutama puja Tara, supaya bisa lebih lancar. Idenya bagus, sangat bagus. Try my best pada waktu itu untuk yang bisa saya sumbang untuk pembangunan ini ya saya pikiran, mungkin pengalaman yang saya share. Jadi biara itu ya satu tempat ya, satu infrastruktur pendukung yang memberikan atmosfer yang kondusif buat para sangha untuk belajar, ya untuk menetap, untuk belajar, untuk merenung, meditasikan sampai betul-betul merealisasikan ajaran-ajaran itu sendiri. Dengan realisasi-realisasi itulah yang akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dilestarikan melalui institusi biara ini, dan tentunya akan kedepannya akan berdampak sangat besar, memberikan manfaat sangat besar, khususnya bangsa Indonesia dan juga banyak orang di luar. Biara kan tadi kita butuh satu tempat pendukung yang kondusif, ya, yang atmosfernya mendukung sepenuhnya untuk para sangha untuk belajar. Jadi tempat itu idealnya ya memang harus jauh dari masyarakat pada umumnya ya, jadi agak terpencil supaya benar-benar kondusif dan bisa memberikan atmosfer yang sangat-sangat mendukung untuk belajar dan merealisasikan ajaran dan tradisi tersebut ya. Biara itu diberi nama dengan Indonesia Gaden Sedrup Nampar Gelweling ya. Atau versi bahasa Sanskertanya, Biara Indonesia Tusita Wiwarana Carana Wijayasraya, yang punya arti pusat berlatih dan praktek para penakluk Tusita. Di awal-awal itu kita tidak punya orang yang fokus 100% di proyek ini. Ya, terutama di awal-awal. Tapi saya pikir setelah Ican, kemudian Mas Edi, ya mulai fokus di awal-awal, nah itu progresnya mulai kelihatan dan akhirnya menginspirasi banyak orang untuk benar-benar fokus 100% gitu ya. Saya pikir bukan hanya di biara, tapi juga di aktivitas KC yang lainnya. Jadi di awal-awal itu saya pikir Yulimus, ya Michan banyak bantu sekali di awal-awal. Mereka yang banyak mimpin melakukan aktivitas-aktivitas. Ya tentunya ya kita ada tim yang mencari tanah dan ngurusin legalnya. Ya ini banyak dibantu sekali oleh Pak Teja, ya ada Mas Edi, ada Benny juga ya pada saat itu. Nah terus seiring dengan waktu ada juga tim yang bantuin cari dana ya, kita nggak punya duit ya. Nah ini banyak dibantu, ada Johnson, ada Asiu ya, Ida Fitri, Asiu. Setelah tanah terbeli, nah ini kita juga punya tim konstruksi. Ya tim konstruksi ya banyak dibantu oleh Eka, Cuk, ada Haris juga, Awong ya, ada Kevin juga. Itu banyak sekali bergelut untuk masalah konsep. Ya, ada juga tim sosial ya dibantu oleh TNI, ada Cahyo juga yang membantu bagaimana kita bisa hidup berdampingan sama masyarakat di sekitar sana tentunya. Dan hal-hal umum ya yang dilakukan oleh kesekretariatan, ada
ada Ferry di sana, ada Yanto, ada Lena di sana. Jadi banyak sekali yang membantu, masuk para donatur tentunya, yang banyak sekali orang itu, dan tentunya benaran bisa jalan menurut saya karena memang visinya Suhu yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat kuat. Saya waktu dimintain Suhu tuh tanah udah mengerucut. Kalau saya nggak salah sekitar 4 lokasi. Jadi diminta Suhu, tolong liatin di tempat, ya mungkin sekedar sharing-sharing pengalaman yang saya sudah ada. Sampai dari 4 lokasi itu, ya kami panitia pun rapat, berembuk, plus minus dari masing-masing tempat itu pun ada, ya kan. Based on pengalaman, ya akhirnya panitia memutuskan lah kita ambil yang kita miliki sekarang. Kalau aku pribadi itu sebenarnya untuk demi menjalankan instruksi guru, tapi sebenarnya waktu itu Suhu waktu itu nggak maksain harus pindah ke sini gitu loh. Cuman Suhu cuma bilang kira-kira kamu bisa nggak, coba kamu pikirin lah gitu loh. Jadi ada dikasih opsi mikirin dulu. Dan kebetulan waktu itu istriku juga, Simon juga mendukung ya. Ya udahlah kalau memang bisa pergi kenapa nggak pergi. Intinya dia meyakinkanku materi bukan utama, jadi ya karena itulah kita berangkat akhirnya ke Malang. Ya, aku ibarat spons lah. Aku berusaha untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu yang bisa aku terapkan untuk diriku sendiri dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Nah, pada saat itu yang karena memang belum bisa mampu untuk 100% itu, saya coba usahakan semaksimal mungkin juga untuk mengatur waktunya tentunya ya. Memang tidak ada hal-hal yang spesial sih sebenarnya. Ya kurangin waktu untuk yang lain yang bisa dikurangin gitu. Waktu tidur kita kurangin, waktu untuk hal-hal yang lebih nggak jelas itu ya kita kurangin. Kalau memang nggak bisa ketemu secara fisik, kita memang banyak melakukan conference call gitu ya supaya bisa lebih efektif. Itu yang coba kita lakukan. Ya memang pada saat itu juga sempat melepas beberapa kesempatan juga untuk berkarir di luar negeri. Kalau dari segi dedikasi sama ya sebenarnya ya. Maksudnya meskipun itu di luar itu bukan komunitas, tapi tetap aja kita punya tanggung jawab moral kan ya. Ketika kita udah digaji, ya kita harus kerja dengan sebaik-baiknya. Bedanya adalah kita kerja di sini itu lebih merasa memiliki apa yang kita kerjakan. Di sini itu beda rasanya. Tapi kalau dari segi teknis ya kurang lebih sama lah ya. Untuk pembangunan kurang lebih sama ininya. Lebih ke non teknis yang berbeda di situ. Kita nggak punya tim yang pengalaman ya, jadi banyak melakukan trial dan error, terus nggak punya duit ya, kurang orang yang fokus 100% ya. Tapi beriring dengan waktu ya memang banyak yang membantu untuk hal-hal itu gitu ya. Jadi dan di setiap fase itu ya kesulitannya kadang-kadang kita juga bingung sih ya. Hal-hal yang simple itu terasanya kok jadi sulit gitu. Memang kita dari awal sudah diingatin juga berkali-kali oleh Suhu ya bahwa pasti ini nggak akan lancar. Jadi siap-siap mental, kita harus tahan dengan kesulitan yang ada karena semakin sesuatu yang semakin akan memberikan manfaat dan dampak besar terhadap orang lain, itu halangannya pasti banyak gitu. Jadi waktu itu tercetus beberapa kota. Salah satunya kota yang di daerah Jambi. Jambi karena ada Candi Muara Jambi. Guru Serlingpa Dharma Kirti kan awalnya dari sana. Jadi pikirnya kalau misalnya kita bangun monasteri di sana itu nyambung gitu. Kemudian di Bali.
Bali karena waktu itu di Bali itu dianggap tempatnya lebih toleran. Kemudian salah satunya di Malang karena waktu itu memang kita punya center di Malang juga. Pernah ngajukan di Jogja juga waktu itu karena ada candi-candi, Candi Borobudur dan sebagainya di sana. Akhirnya jadi kita ngajukan 4-5 tempat itu ya ke Rinpoche. Rinpoche kemudian melakukan ngeramal gitu, kira-kira bagusnya di mana ya ini untuk masa depan. Akhirnya tercetuslah satu tempat ini, yaitu Malang. Akhirnya kan Rinpoche bilang, tunggu waktu yang tepat. Tunggu jumlah monk kita itu minimal 16 orang. Ya udah kita simbolisasikan 16 arahat gitu loh. Pada saat minimal udah ada 16 orang itu, baru kita start bangun biara gitu. Menurut Suhu itu biara ini adalah biara milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus bangsa Indonesia lah yang bangun. Harus diri dari orang-orang yang dalam jumlah besar yang ngebangun biara ini. Karena biara ini karma bangsa Indonesia. Oleh karena itu tercetuslah ide untuk, kalau sekarang nama bekennya crowdfunding ya. Gimana kalau kita, gimana pun caranya melakukan cara untuk fundraise secara massal gitu. Kita mulai dari komunitas kita sendiri, kedua juga tim-tim dana itu juga bekerja keras, kemudian juga kita melakukan, kalau nggak salah itu program andalan kita itu BGTS, Buddha Goes to School. Jadi dengan mendonasikan minimal 10.000, mereka itu udah berkontribusi atas pembangunan biara ini. Kita beli, terus karena dokumen yang nggak komplit, kita bantu menyelesaikan konflik yang punya tanah. Jadi yang punya tanah sebagian, yang punya surat sebagian. Jadi mereka kolaborasi, jadi mungkin kolaborasi mereka di tengah jalan ini mandek. Ini kayak udah buntu, kita semua udah mau dibilang stres ya stres. Uang orang masalahnya kan, bukan uang saya kan, tanggung jawabnya berat gitu loh. Itu kan kita coba, nah, sejalan dengan waktu akhirnya surat-surat kita sertifikatkan ya kan secara legal ya kan. Terus ada batas-batas sebagian yang nggak jelas, mudah-mudahan udah makin jelas, terus baru bertahap karena kan itu tanahnya cukup luas ya. Jadi yang dijanjikan dijual sama fisiknya pun berbeda. Ada tanah yang hilang, ya kan, ya pelan-pelan lah kita dibantu dengan notaris Ibu Dia sama timnya, ya kita pelan-pelan kita rapikan apa tanah-tanah yang tadinya petok, yang nggak jelas, sekarang udah jadi sertifikat semuanya. Semua lahan yang ditempatin sekarang nih dari depan sampai ke belakang semua udah bersertifikat. Waktu itu tahun 2016 ya, aku mulai join secara full time ya di yayasan ya, secara spesifik di bagian tim pembangunan. Mulai nyicil bangun-bangun yang kecil-kecilan, yang paling tidak bangun bedeng ya kan, bedeng pekerja, kemudian toilet ya kan, agar bisa orang tinggal di situ sementara. Ya selama aku di Jakarta sekitar 3 bulan itu masih kerjaan itu masih nyari-nyari barang ya, itu bantu-bantu Suhu sama Michan nyari-nyari barang. Konsep kita tuh lebih ke tradisional dan kita tidak bangun dari material baru gitu loh mas, maksudnya. Jadi harus nyari barang yang istilahnya barang bekas tapi masih bagus. Desember 2016 kita juga akhir Desember tuh kita udah mulai mobilisasi alat berat ya, waktu itu beko, eskavator ya. Mulai pertama gali itu tanggal 13 Januari 2017 kalau kan pertama kali bangun itu ya, itu adalah groundbreaking ya. Proyek pertama kita itu adalah ya di hall utama itulah yang jadi proyek pertama di lahan ini. Setelah ini ya baru bermunculan proyek-proyek selanjutnya. Nah, hambatan teknis itu, kesulitan teknis itu adalah
ya bentuk tanah kita, ya bentuk tanah kita yang berbentuk mirip punggung ya, hanya sebagian kecil yang datar, selebihnya itu curam. Nah ini hambatan sekaligus tantangan sih ya. Ya tim konstruksi sendiri sebenarnya kan bukan orang yang pengalaman yang banyak ya. Ya aku sendiri sebenarnya backgroundnya lebih ke quantity surveyor, artinya lebih banyak kerjaan cost control, ngitung biaya dan sejenisnya gitu loh. Dan disuruh untuk mulai dari awal itu ya memang perlu banyak belajar. Dan satu lagi timku ada Haris kan ya. Haris juga lebih banyak lapangan memang dia. Nah, jadi kita ya harus kolaborasi. Dua orang ini mulai bangun kerjasama dengan tim arsitek yang ada di Jogja beberapa orang. Nah, sebenarnya itu satu bisa dikatakan kendala dan juga mungkin kebanggaan ya. Misalnya dua orang ini bisa handle banyak hal di khususnya di bangunan gitu. Kendalanya ya tadi kita nggak punya satu orang yang punya skill arsitek murni ya. Jadi karena kita lebih ke sipil ya jadinya harus lebih banyak koordinasi dan komunikasi ya dengan tim yang di non lapangan. Padahal kita butuh lapangan itu ada arsitek gitu. Suka dukanya sih banyak tentunya ya. Ya naik turun ya. Tapi prinsipnya kalau positif sukanya mungkin masa-masa itu mungkin masa yang termasuk masa yang dekat secara intens ya dengan KCI ya. Jadi dekat itu dalam arti secara fisik juga karena sering meeting, sering ngobrol, sering diskusi. Tentunya banyak kecipratan hal-hal yang positif dan kualitas-kualitas baik ya. Setelah Biara diresmikan tentunya merasa rejoice banget, terharu ya. Kalau duka mungkin sebenarnya justru melihatnya jadi lebih justru di momen-momen itu yang menurut saya yang jadi latihan yang lebih kena buat saya ya. Terutama pada saat masa-masa down-nya ya. Tentunya momen-momennya itu pasti menyenangkan ya. Nah, tidak menyenangkan itu tidak menyenangkan terutama di batinnya saya ya. Jadi pasti banyak gejolak. Tapi justru pada saat itu ya tidak semua ya bisa kita refleksikan pada saat itu. Sebagian juga setelah kejadian ya kita jadi lebih mengenal diri sendiri. Saya lebih mengenal diri saya sendiri. Seberapa tebal kilesa tertentu gitu ya, seberapa kakunya, seberapa egoisnya, dan banyak hal-hal yang jadinya saya lebih mengenal diri saya dan jadi lebih tahu bahwa banyak sekali PR-PR yang harus kita lakukan. Saya pikir yang menarik kita itu sebenarnya ya visinya Suhu yang sangat-sangat kuat dan jelas membuat kita itu yakin bahwa ini sesuatu yang pantas untuk kita perjuangkan. Itu selalu ada di sampingnya kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul ya. Mungkin saya tetap di sini ya kan sebenarnya kita belajar teks yang sama, kebetulan base Buddhis yang sangat kuat. Di sini saya melihat komunitas ini is like a family, is like kayak satu keluarga gitu. Jadi kalau kita keluarga kan kebersamaan itu ada, dan kayaknya ya berharap kedepannya ya kita lebih solid dan kita tahu kan siapa-siapa yang belum bergabung ke keluarga kan dia kan bisa melihat contoh dari Changpei para senior ya kan. Mungkin itu yang dari saya. Mungkin yang pertama tentu saja dengan adanya Suhu dan visinya yang sangat menginspirasi. Kemudian kedua mungkin kita juga merasa bahwasannya kita membangun sesuatu yang besar, yang dimana ibarat kalau orang bilang itu kita melakukan satu investasi
untuk karma masa depan. Masa depan yang dimana bukan hanya dalam kehidupan yang sekarang, tapi diharapkan kita juga bisa menikmatinya sampai kehidupan-kehidupan yang akan datang, seperti itu. Salah satu motivasi aku waktu itu untuk memutuskan full time di yayasan ya adalah secara nggak langsung aku sebenarnya menyiapkan tempat untuk diri sendiri di kehidupan mendatang gitu. Jadi amunisi untuk tetap lanjut, karena kalau dipikir-pikir ini orang udah kumpulin berapa banyak dana, nggak mungkin stop ini proyeknya. Yang ada lanjut terus gitu loh. Dan maka dari itulah ya tanggung jawab moral besar sekali kalau mau stop di tengah jalan. Dan maka dari itu ya nggak ada pilihan lain selain lanjut gitu. Menurut saya sih seperti sumber dan menjadi tempat yang bisa kita selalu jadikan sebagai referensi untuk menjalani hidup gitu ya. Berharap sih saya pribadi bisa nanti terus-menerus mengembangkan dan terus-menerus melatih batin yang tidak mudah ini ya, dengan tentunya ya sumbernya ya dari sana. Biara itu tempat kita belajar ya, the authentic text ya. Bagi sebagian mungkin tempat melatih batin ya, supaya berguna bagi the family and the nation lah, at least gitu. Bagi aku pribadi, biara itu bisa dikatakan sebagai sebuah reaktor ya, reaktor energi positif, kemudian sebagai tempat untuk mempreservasi nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik. Jadi ini merupakan satu tempat yang dimana orang-orang itu bisa melatih batin dan bisa melatih cara hidup menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Secara nggak langsung sebenarnya biara ini sebagai rumah juga ya, tempatnya semua aktivitas dilakukan ya, hidup di situ, belajar di situ dan sebagainya. Tempat untuk mendukung semua visi misi teman-teman gitu loh. Ya pertama ya udah pasti bahagia ya, jadi kayak mimpi kan di awalnya kan. Pada waktu awal juga nggak menyangka akan jadi itu biara gitu loh. Ya semangat gotong royong ini terlihat lah di sana. Pada saat setelah diresmikan rasa lega sih, karena kita berhasil untuk membangun biara yang sebesar ini dengan sumber daya yang seperti ini gitu ya. Mungkin karena berkah guru, Buddha, dan berkah Triratna juga kita bisa berhasil membangun biara yang sebesar ini gitu. Dengan di atas tanah yang seluas ini ya, sekitar 25 hektaran itu. Bangga dong tentunya ya. Ini bangga karena ya secara khusus tim konstruksi ya itu dan tim lainnya di lapangan itu terlibat langsung terhadap aktivitas ini kan. Yang penting sudah diresmikan ya, orang-orang sudah tinggal, dan terlebih lagi Sangha juga sudah menempati kuti yang kita bangun. Aku pikir semua orang patut untuk rejoice ya. Tentunya rasanya sangat rejoice, baru yang bersamaan juga merasa lega gitu ya, benar-benar lega. Sering ditanya itu apa sih yang sudah kita lakukan dalam hidup kita gitu, yang menurut saya ini mungkin termasuk salah satu yang aktivitas yang goresannya itu akan sangat mendalam dan membekas buat saya pribadi. Diharapkan dengan adanya biara ini, otomatis kita itu bisa menjadi satu atau sebuah institusi yang kerap kali mengajarkan nilai-nilai bajik dan luhur kepada masyarakat gitu ya. Semoga dengan ada biara ini ajaran yang mengandung cinta kasih dan welas asih itu menyebar ke seluruh penjuru gitu. Jadi banyak orang yang bisa memetik manfaatnya, dan akhirnya Indonesia akan aman, damai, tentram, dan sejahtera ke depannya. Semoga ke depannya bisa sebagai panutan bagi mungkin keluarga KCI, lingkungan yang lebih besar, dan mengajarkan kebajikan, keluhuran di zaman nenek moyang kita gitu, supaya tetap lestari ya. Jadi
biara ini ke depannya, khususnya untuk Indonesia. Mudah-mudahan banyak guru-guru besar yang akan lahir dari biara ini, yang akan lahir di Indonesia untuk masa-masa mendatang. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar banyak dari nilai-nilai, dari ajaran yang ada, dan keuntungan dan kebajikan kolektif yang kita miliki bersama sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa juga berdampak langsung terhadap kehidupan di Indonesia tentunya, bisa lebih maju, bisa lebih baik, dan mudah-mudahan juga bisa berkontribusi besar terhadap bangsa-bangsa lain juga nanti di dunia.